kami dari kelompok 5. Nama saya Farjan Effendi. Saya Mezaluna Dezura. Saya Muhammad Ridwanur Aprian. Kami akan mempresentasikan tugas kami. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya, Bapak bisa ceritakan tentang profil Bapak lebih dahulu sebelum... Iya, saya lupa. Aprian tadi, Mas Aprian nggak minta ini apa CV saya. Cuma saya kebetulan laptop saya ini lagi masuk lulusan yang paling lama ya. Saya kan 87 baru lulus dari ITS ya, arsitektur ITS 87, terus kemudian saya 2011 itu baru kuliah lagi ambil S2. 2011 itu aja 2011 molor sampai 2016 baru selesai wisuda, padahal 2-3 tahun udah selesai, tapi karena harus jurnal, harus TOEFL, kan persyaratan untuk lulus kan cukup banyak, jadi baru 2016 saya wisuda. Nah, kemudian dari sisa waktu itu kan cukup lama, kalau dihitung 87 sampai 2025 udah berapa tahun, 40 tahun ya. Memang saya sudah kemana-mana sih bergerak. Memang saya dulu awalnya memang dasarnya dari praktisi ya. Terus memang dulu masuk arsitektur juga ya, nggak sengaja memulai SMP SMA kan memang suka gambar ya. Terus akhirnya pilihan ya kalau gambar banyak yang ngomong masuk aja arsitek. Di sini pertanyaan saya, apa tantangan terbesar yang sering Bapak hadapi dalam proses perancangan atau pelaksanaan proyek? Biasanya tantangannya ini kalau kita berhadapan sama klien atau pemberi tugas ya. Kebetulan saya tahu bapaknya, kebetulan saya ini kan kondisi sekarang kan memang banyak bergerak untuk perancangan bangunan yang berhubungan dengan pemerintahan. Saya banyak ke APBD Provinsi Kalimantan Timur ya. Kalau kebetulan Pak Widyakona ini biasanya sering bergerak, sering kita dapat pekerjaan masjid ya. Lah ini yang masjid ini yang cukup tantangan adalah kalau kita ngerjain rumah tinggal ya, atau mungkin bangunan tunggal yang pemilihannya satu orang mungkin tidak ada masalah. Ini yang masjid dengan banyak jamaah atau katakanlah pengurus ya, dengan banyak pengurus kan keinginannya masing-masing. Biasanya macam-macam lah, itu tantangannya adalah akhirnya kalau kita konsultan kan kita kan punya tim ya, arsitek nggak, perencanaan nggak cuma saya ya, ada Pak Samad yang drafter, kadang terus kita harus menyajikan beberapa alternatif. Nah, alternatif itu kita siap, akhirnya yang kadang saya bikin alternatif 3 siap, yang saya bikin kadang belum tentu kepilih sama ini pengurusnya. Tapi ada juga yang itu enggak dipakai, terus saya pakai ke masjid lain, kepilih punya saya. Jadi memang itu tantangannya adalah kita harus berjiwa besar semisal ide kita tidak dipakai ya. Motivasi Bapak menjadi arsitek apa Pak? Terus dengan keadaan dunia yang sekarang nih, kira-kira masih worth it nggak kalau kita, misalnya kami mau fokus di situ juga? Sebetulnya sih masih bagus, tapi ya kita harus siap dengan teknologi ya, apalagi sudah AI masuk. Kalau saya sih memang yang penting kalau kalian memanti ada, yang penting apa, ide. Kalau AI ya nggak apa-apa salah, tapi kita juga harus masukkan ide kita. Jangan terus aku tolong ke AI desain mungkin interior untuk anak kecil. Jangan, kita kasih batasan rinto yang anak kecil yang seperti apa, yang sifatnya ini memberikan ini, jadi kita kasih ide kita itu. Jangan AI suruh kerja sendiri, ya akhirnya bukan ide kita kan? Iya. Kita harus punya ide. Kita mau bentuk yang unik bentuknya, lah ya nggak apa-apa ya. Memang kita mau nggak mau karena harus kayak saya kemarin. Saya terus terang kan orang jadul ya, suruh kuliah ini Zoom kan, ada kan kita kuliah malam pakai Zoom. Ya awalnya risih yang memang kita, tapi akhirnya kita harus punya ide. Nggak bisa kalau kuliah harus cuma ini nampilkan PowerPoint. Kita harus kasih contoh, katakanlah mungkin harus bikin YouTube ya, pembelajaran lihat YouTube lah. Kita lihat mereka yang tertarik, yang maunya mahasiswa kita ada 20 orang aja yang lihat YouTube semua, nggak kan kelihatan nanti. Ya kita harus ngembangkan, mau nggak mau ya kalian kalau memang sudah seneng desain kan, memang kalau arsitek itu sebenarnya ada 2 pilihan ya, desain sama penelitian. Tapi saya sebenarnya nggak setuju
penelitian, tetap yang utama desain.